Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam apel pagi SMA Kristen 2 Binsus Tomohon. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita akan mengawali hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa akan kita alami. Kalau ada kegembiraan, ada semangat yang diam dalam diri kita dan kemudian akan kita aplikasikan. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam apel pagi hari ini, tema kita adalah peduli sosial. Sebagai makhluk sosial, kita ada di tengah-tengah sesama kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan keluarga. Kepedulian harusnya menjadi karakter anak binsus. Sebab karakter ini dibutuhkan untuk membuat kita berarti dalam kehidupan bersama. Karakter peduli sosial mau ditekankan kepada kalian, anak-anak remaja yang mau menjelang pemuda, supaya ini akan membekali kalian ketika nanti kalian akan berada pada masa kalian menjadi penentu-penentu sebuah kebijakan. Masa di mana kalian kemudian akan memperlihatkan karakter Anda lewat kepemimpinan. Ketika karakter peduli sosial telah ada sejak dini, sejak kalian saat ini, maka ini akan memberi arti bagi kalian sendiri. Ketika kita ada dalam kehidupan bersama, melihat seseorang mendapatkan masalah, seseorang mendapatkan tantangan, atau sekelompok orang, misalnya kena bencana, atau apapun yang membuat dia harus berada dalam keadaan yang lebih kurang dari kita atau dari Anda, maka dibutuhkan kemampuan Anda untuk bisa mengangkat dia, untuk bisa mengeluarkan dia dari tantangan, dari pergumulan yang dia alami, atau yang lingkungan alami. Peduli sosial ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh lingkungan ketika ada kendala-kendala yang terjadi. Dan Anda yang ada di dalamnya, atau kita yang ada di dalamnya, mari kita berinteraksi dengan baik, dengan ada simpati, ada empati. Kemudian ada gerakan-gerakan yang akan membuat tantangan pergumulan pada seseorang atau sekelompok orang atau lingkungan hidup yang ada di situ mengalami masalah. Jadi anak-anakku, peduli sosial harus menjadi karakter Anda dalam menata hidup yang Tuhan beri. Menurut Ibu, barangkali tidak ada gunanya kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Tanpa kita peduli kepada masalah atau pergumulan yang dialami orang di sekeliling kita. Pergumulan orang tua misalnya, pergumulan kakak atau adik kita misalnya. Kalau kita kemudian tidak peduli, kita merasa mereka merupakan orang-orang yang di luar kita misalnya. Aku tidak ada sangkut paut dengan hal itu. Kan aku tidak akan mendapatkan sesuatu keuntungan dari apa yang terjadi pada mereka. Maka barangkali kita salah untuk hal itu. Yang diperlukan adalah kita atau kalian atau Anda itu merasa bahwa ketika mereka luka, saya juga luka. Ketika mereka ada dalam tantangan,
Saya ini dibutuhkan, walau sekecil apapun yang bisa kita beri. Tepukan untuk menguatkan, itu akan memberi dampak bagi dia. Ada orang lain yang turut merasakan. Pandangan Anda bahwa Anda mengerti kesulitan dia, itu akan mampu menghibur dia keluar dari pergumulannya. Jadi yang dibutuhkan adalah karakter untuk bisa membuat seseorang nyaman walaupun dia dalam pergumulan. Ini yang kita butuhkan untuk kita hidup dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita peduli, maka kita sendiri akan mendapatkan kenyamanan, kita sendiri akan mendapatkan kebahagiaan. Karena interaksi di antara kita akan menjadi baik, akan menjadi auranya menjadi menyenangkan. Dan bukankah kehidupan yang menyenangkan itu yang akan atau yang ingin kita lewati dalam kehidupan ini? Kita ingin sekali ada dalam keadaan yang sejahtera. Sejahtera berarti nyaman. Nyaman untuk saya, nyaman untuk dia. Tidak mungkin kita nyaman sendiri saja, ya. Jadi sebagai makhluk sosial, sebagai orang yang ada di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain, maka mari kita pupuk rasa peduli sosial kita, supaya kita ini menjadi berarti di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah era ini. Ya, jadi anak-anak, mari sekali lagi tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa kita ini berarti, bahwa saya bisa membuat orang-orang di sekeliling saya nyaman. Saya mampu untuk memberi arti dan mengartikan diri dalam kehidupan dengan orang-orang lain, dengan kehidupan masyarakat, dengan kehidupan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita berada. Umur berapapun kita pasti berarti, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini selalu peduli terhadap apapun yang ada di sekeliling kita, karena kita adalah bagian dari mereka. Kiranya apa yang Ibu beri ini memberi manfaat untuk kita. Sekali lagi, peduli sosial harus dipupuk. Kita semua harus menjadikan peduli sosial sebagai karakter, supaya sekali lagi kita mampu memberi arti bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan kiranya memberi kita sehat. Tuhan kiranya akan berada dengan kita dimanapun kita pergi berada. Dan Tuhan kiranya meluputkan kita dari COVID-19, dari virus yang membuat ketidaknyamanan. Virus COVID-19, keadaan lingkungan, bencana alam yang terjadi di negeri kita, kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri kita dalam karakter peduli sosial. Sisihkanlah tangan baik Anda, wujud dari kepedulian sosial untuk orang-orang yang lebih kurang dari kita, yang mengalami bencana, yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.